Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sebangsa, seperjuangan dan setanah air dimanapun semuanya berada. Semoga selalu sehat dan bahagia di sana. Sudah lama juga saya tidak buat konten ya. Buat teman-teman yang mungkin follow Instagram saya @dacp_. Beberapa aktivitas saya memang saya posting di sana, dan seminggu yang lalu saya posting ketika sedang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta untuk berangkat ke Kuala Lumpur. Jadi hari ini hari kelima saya karantina di Malaysia, karantina di rumah ya. Untuk yang full vaksin, ketika tiba di Malaysia hari kelima itu harus membuat PCR test. PCR test yang kedua nanti akan keluar hasilnya besok hari. Nah, di video ini saya ingin sedikit memberi informasi kepada teman-teman semua yang akan masuk ke Malaysia, bahwa pada video-video saya sebelumnya itu memang ada sedikit perbedaan pada saat kedatangan dibandingkan dengan kedatangan waktu minggu kemarin ketika saya dan beberapa teman-teman TKI yang juga bertemu dengan saya di bandara kemarin. Jadi ketika di tempat check-in di Bandara Internasional Soekarno Terminal 3, jadi untuk check-innya itu ada di Terminal 3 di blok A. Untuk Malindo Air dan AirAsia itu bersebelahan. Kalau di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa Malindo Air ada di terminal di blok D, dan kali ini rupanya mereka sudah pindah ke blok A untuk yang Malindo ataupun AirAsia. Walaupun saya sebenarnya lebih merekomendasikan teman-teman semua untuk naik Malindo Air dibandingkan dengan AirAsia. Itu yang pertama adalah pindah blok ya untuk check-innya. Informasi yang kedua yaitu ketika check-in, teman-teman semua diharapkan memiliki aplikasi MySejahtera, karena di tempat check-in tersebut petugas Malindo Air akan menyuruh teman-teman semua untuk men-scan sebuah QR code dari aplikasi MySejahtera untuk kita isi sebelum kita berangkat. Nanti sesuai dengan informasi dari petugas check-in Malindo Air, mereka akan menunggu teman-teman semua untuk melengkapi form yang diisi melalui scan QR code tadi, lalu mereka akan memberikan boarding pass untuk bisa naik ke pesawat. Seperti ini video penjelasan dari beliau. Ini nggak pasti insur. Ya minta satu. Gimana? Bapak tak punya apa? Iya, tak punya apa. Bapak nggak ada handphone. Ini saya kan. Pakai yang punya bapak ini. Ini bapak screenshot sudah? Ya bapak. Ya tadi banyak juga yang nggak ada handphone. Iya, kalau misalnya nggak ada handphone sebenarnya sih pakai handphone yang orang lain itu buat kan dia maksudnya pakai Google juga bisa Pak ya, di scan barcode ya, nanti di screenshot aja kan. Oh, manual lewat web. Iya, buat itu. Terus saya rekam video nggak apa ya? Hah? Saya Buat bikin apa, Pak YouTube, Ijin? bikin YouTube. Oh, nggak apa. Biasanya ngasih tahu TKI yang nggak ngerti masuk. Nggak apa. Oke. Bapak dari mana? Sama. Sudah. Google-nya mana? Maaf ya. Bapak sama Kembang tanya. oh RS ya. Iya, masuk mana ya? Ruang situ Pak, ruang tunggunya. Mau sana ya? Kayak makasih. RS-nya sini kan? RS nya ini Bu, dia di counter 2. Setelah teman-teman semua mengisi aplikasi MySejahtera tersebut, form isian tersebut, nanti di aplikasi MySejahtera, di status, di profile aplikasi MySejahtera nanti akan muncul status bahwa kita sudah person under surveillance. Artinya kita akan dikarantina, bahwa kita sudah bersatu sebagai orang yang akan dikarantina. Nanti ketika di ketibaan di Malaysia, kita akan diperiksa oleh petugas di sana, memeriksa aplikasi MySejahtera kita apakah sudah mengisi data tersebut. Kalau memang belum mengisi, kita akan diarahkan ke bagian pengisian MySejahtera karena akan diinput manual oleh petugas Kementerian Kesehatan Malaysia di ketibaan Kuala Lumpur International Airport. Dan ini sedikit mengantri ya, agak lama dibanding kita sudah mengisi di keberangkatan tadi di Jakarta ataupun di keberangkatan Indonesia lainnya. Di sini di aplikasi MySejahtera bahwa ada tanda merah ini, ada tulisan artinya kita sudah
mengisi form yang diminta oleh petugas di ketibaan di Kuala Lumpur. Jadi kita akan diarahkan menuju ke tempat antri untuk memasang gelang pink. Ini adalah gelang karantina. Setelah ini dipasang, kita akan diarahkan ke tempat PCR test. Setelah di tempat PCR test, kita akan diarahkan untuk membayar PCR test tersebut. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dan lumayan bikin pusing buat teman-teman yang tidak memiliki rekening untuk pembayaran PCR test ini, karena kita diharuskan untuk membayar melalui internet banking ya, ataupun melalui aplikasi melalui sistem pembayaran online safetravel.myeg.com.my. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang akan berangkat juga sudah memiliki approval untuk home quarantine, kalian buka aplikasi atau website safetravel.myeg.com.my ini seperti ini, lalu kalian login di sana, lalu buat pembayaran untuk PCR test di ketibaan bandara saja, yaitu sebanyak Rp250. Ini harus dibayar online karena petugas di ketibaan di KLIA tidak menerima uang cash. Dan ini kemarin cukup memakan waktu yang lama ya, karena saya membantu beberapa TKI yang kebetulan ketemu sama saya di keberangkatan kemarin tidak memiliki rekening online untuk melakukan pembayaran internet, melakukan pembayaran online. Jadi teman-teman kita ini meminta tolong kepada saya sebanyak Rp250 untuk transfer, lalu teman-teman mentransfer ataupun memberi cash kepada saya Rp250 tersebut untuk melakukan pembayaran PCR test di ketibaan tersebut. Lalu setelah selesai, kita akan dikasih bukti pembayaran dicap oleh petugas MyEG tersebut sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pembayaran swab PCR test. Lalu setelah itu kita akan diarahkan ke petugas imigrasi. Kalau teman-teman tidak ada masalah, mengenai paspor, approval My Travel Pass-nya dan seterusnya, teman-teman bisa langsung ke counter imigrasi. Tapi kemarin ada salah satu teman yang sedikit bermasalah karena perbedaan paspor lama dengan paspor baru. Walaupun teman kita tersebut memiliki approval My Travel Pass, dia akan diarahkan ke ruangan tersendiri di bagian imigrasinya. Tapi karena memang datanya benar dan lengkap, teman kita tersebut pun akhirnya bisa lewat juga imigrasi dan akhirnya bertemu suaminya di luar. Kalau memang sudah selesai prosesnya, nanti teman-teman bisa keluar sendiri, bisa pesan Grab sendiri melalui aplikasi, ataupun buat teman-teman yang akan dijemput oleh keluarga, buat teman-teman yang akan dijemput oleh mungkin teman, bisa langsung teman tersebut menunggu di luar, ataupun saudara tersebut bisa menunggu di luar di ketibaan di tingkat 3 ya, ketibaan. Dibandingkan dengan waktu saya pulang 2 bulan yang lalu, yaitu harus meregistrasi dulu, sopir Grabnya harus meregistrasi kita dulu ke bagian imigrasi ataupun penjemputan di bagian bawah di level 2 kalau tidak salah ya. Jadi ada sedikit berbeda dibandingkan kedatangan saya waktu 2 bulan yang lalu dengan kedatangan saat ini buat teman-teman yang sudah memiliki home approval, karantina di rumah. Adapun buat teman-teman yang karantina di hotel, nanti ada pihak hotel yang akan menjemput di bandara, dan itu di luar biaya lain lagi untuk penjemputannya. Untuk teman-teman yang akan karantina di hotel, sebaiknya teman-teman semua langsung booking ke hotelnya. Listnya bisa kalian lihat di internet, kalian bisa cari ya list hotel yang bekerja sama untuk karantina di hotel. Seperti itu saja penjelasan dari saya pada video kali ini. Semoga teman-teman paham dan mengerti ya ketika di ketibaan nanti dan sebelum berangkat, agar jangan panik. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga teman-teman yang lain nanti juga yang akan masuk ke Malaysia jadi bisa paham dan tidak bingung ya. Kemarin di bandara saya menemukan ada salah satu TKI yang ingin berangkat tidak memiliki handphone. Saya juga tidak mengerti bagaimana prosesnya beliau, karena kemarin kami pun tidak melihat beliau ketika di pesawat, entah itu naik AirAsia ataupun Malindo, tapi beliau mengatakan pada kami tidak memiliki handphone. Jadi kami pun tidak mengerti bagaimana solusi untuk beliau. Beliau sudah tua katanya, ketika ada ketibaan biasanya ada majikan yang akan menjemput, dan itu pun kami kurang paham seperti apa. Jadi segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.